Kalau teman-teman mau nonton, itu bahkan si Coki ada narasinya nih. Perhatiin teman-teman ya, begitu. Seperti room saya, Yuli, Audrey, nanti itu bisa digeruduk katanya ya. Teman-teman Muslim saksikan, itu kata mereka ya. Lu buat apa? Mau juga Muslim yang ngamuk-ngamuk. Kenapa lo Lindsay, Ija? Itu beritanya sih ya. Iya. Nah, apakah memang teman-teman dari Muslim bodoh kayak dia? Enggak lah. Iya, Enggak betul. mungkin. Orang dia juga yang sampai masuk TV kok, TV One gimana coba itu? Dia Iya. sendiri Mau yang ngomongin. menghujat. Ini memang otak, Iya. kayaknya otaknya udah di duburnya ya. Memang otaknya otak ini. Otak udang. Iya. Iya. Kami siap jadi garda terdepan kalau mereka melakukan aksi. Oh ini ada suaranya Pak Bom Bom nih, sebentar ya, ada suaranya Pak Bom Bom nih, sedikit lagi. Dia paling nomor 1 yang kenceng nih teman-teman, sebentar ya. Oke. Iya. Bisa melakukan penyesatan dan juga penistaan agama, menghina Quran kalian, injak-injak Quran atau apalah ya. Oke, kalau ini gibah ya. Kalau yang ini gibah ya. Paling galak nih, si Bom Bom paling galak nih. Ini gibah ya. Kayak injak-injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana? Quranmu ini ya. Ini gibah ya teman-teman ya. Si Putra bilang ini gibah. Ini gibah atau yang terjadi sebelumnya, yang sudah terjadi. Ini gibah bukan? Ya. Ini penghujatan ini memang harus ditangkap Sofiatul ini. Ya. Ngajar dia bikin kita Lita kau silakan dukung room itu, silakan ya, silakan kau kasih koin yang banyak, kau kasih singa mereka ya, kau jual rumahmu, kau jual hartamu, kau kasih ke mereka ya, nih ya, ini nih. Bukan, tapi kalian anggota Islam. Siapa di sini anggota Islam? Kalau saya anggota Islam tidak akan mengekspos ini. Kalau saya Islam, saya nggak akan mengekspos ini nih. Nah, terus? Saya prihatin dengan Islam. Saya prihatin ada Kristen yang seperti ini. Lihat nih ntar nih. Ya, ini. Saya prihatin dengan seperti ini. Ya, ya. Lita, kamu sono ke tempatnya Ion, dukung. Ya, kasih singa-singa ke mereka. Saya mau lihat kamu bisa kasih apa ke mereka. Ya. Ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Quranmu itu di bawah kaki saya. Naujubilan jali kau tidak tahu non wazafat. Perempuan ini sudah merusak apologetika Indonesia. Kenapa, Pak? Perempuan ini sudah merusak apologet Indonesia nih. Sudah parah ini. Sofiatul ini. Memang harus perempuan ini harus ditangkap ini, bawa pulang ke Indonesia ini. Tangkap orang ini harus ditangkap ini. Bom Bom. Lo yang bilang rusuh Bu Sofiatul. Nih Bom, gue yang bilang. Lo yang bilang rusuh. Buktinya ada nggak? Ada. Lo sendiri yang bilang. Lo yang protes pertama kali semuanya. Lo yang perusuh, nuduh-nuduh orang Bom. Iya. Dia perusuh. Bom maling. Iya. Dia nutupin maling dia sama pendeta palsu dia sehingga dia adu domba. Akarnya. Bom kamu di Akarnya si Jakarta Bom Bom. ya. Kita bisa cerita-cerita yang baik-baik aja. Kamu yang merusak apologet di Indonesia. Iya. Kamu tuh melemes. Jadi teman-teman Bu Reda ya. Iya. Jadi maunya si Ija nih ya, maunya Ija nih. Room yang dukung Bu Reda, room yang kecil-kecil yang dukung Bu Sofiatul ya, Edis TV.
seperti saya nih ya, putar terus-terusan ya. Mereka kepanasan. Nah, nanti itu namanya udah disebut ya, si Yuli, si siapa? Si Audrey, saya dan teman-teman yang suka kasih kesempatan Bu Sopiatul di atas. Nanti saya mau bilang kalau ada Bu Sopi, saya mau pinjam logonya, saya mau tampilin di komal saya. Biar dia kepanasan. Ya. Jadi ngapain bawa-bawa umat muslim? Ya tuh lihat tuh ya, room yang kasih apa? Si penghujat naik di roomnya tuh, perhatiin tuh. Ada selentingan Bang katanya Ion. suruh samperin loh. Ya, Bang Ion. silakan. Itu ada santrinya Al Hayat loh di bawah Bang Ion itu. Siapa? Tuh, PG Oh, Al Hayat. iya. Iya. Ada yang bilang Ion Al Hayat. Bang Yon, Ada yang bilang Ion Edistarian. Nih yang mana nih gue yang bener nih? Bang Yon, mulai Iya. besok logo Hah? gua ganti Al Hayat mulai besok. Semua logo gua ganti Al Hayat besok. Itu nanti gue bilang dulu nih sama Bu Sofi. Saya Ya pinjem kita izin logo dulu. ya. Iya betul. Iya. Enggak, gue kasih thumbnail tuh yang gambar cewek tuh ya. Semangat apologet Kristen. Namanya cuma Edis TV dan Bu Sopiatul. Masih yang terbaik. Iya. Si Ija mana masuk sih si Ija? Ija, Aduh. gue yang ngomong nih Ija. Dia kan cuma terkenal pas menghujat Islam terus masuk di TV One. Iya. Bang Ion, jadi nanti sepertinya sih enggak lah. Pokoknya pajang aja logonya, Bang. Iya. Iya pagi. Bang Pokoknya juga buat temen. yang tanggung jawab ketua herder, Bang. Buat teman-teman yang katanya mau geruduk-geruduk dan juga debat-debat teologi, gua terbuka teman-teman ya, kayak si RK, BB, siapa lagi, si MP, ke debat teologi ya, debat Alkitab. Jangan sosokan, wah habis ini gua apa sih katanya, lebih sangar nih. Sangar apanya sih, baru 3 tahun aja juga. Iya. Itu buat teman-teman ya. Lagian Bang Ion, viewersnya berapa sih yang nonton? Kalaupun ada 100 ekor, ya kan? Itu herder itu 75%. 25%-nya itu setan semua. Astaga, memang ya. Memang nekat yang sungguh-sungguh nyata Bang Ion. Jadi inilah teman-teman ya. Pokoknya dukung kami ya, diaspora akan secepatnya untuk mengeksekusi SOP teman-teman ya. Dan teman-teman ya kan, si Dubur mau mengumpulkan donasi buat ongkos si Bom-Bom sama si RK ke Belanda teman-teman ya. Jadi didukung. Minimum kan mereka nanti kalau di Eropa ini apakah mereka apologet atau apakah nanti menjadi seperti si Ucep ya kan? Nah, kita tunggu teman-teman ya. Silakan lagi Bang Ion. Apalagi nih masukan yang sungguh membagongkan ini. Tadi ku dengar ada Pak Tobias gitu. Ada apa ini Bang Ion? Kalau saya angkat tangan deh ya. Misalnya membicarakan yang berduit, saya angkat tangan deh Bu ya. Betul, Ya, saya angkat tangan ya. Kayak misalnya soalnya kan apa sih ya, sebelum adanya apologet, mereka kan sering membantu PKPK gitu, nggak Islam kagak Kristen gitu. Tapi sekarang ya kita berdoa aja supaya uangnya gitu dapat dikirim sama yang apa, sama yang bukan botok gitu maksudnya. Sama saya. Nah, itu sih ya. Itu benar. Tapi ya kita lihatlah ke depan Bang Yon ya. Intinya kan herder akan tetap konsekuen, tidak akan pernah kompromi dengan yang namanya
apologet yang benar-benar yang kami di mata kami tidak pantas karena warning di dalam kehidupan kami hanya Alkitab ya, tidak sesuai dengan Alkitab ya, tetap kami akan terus menenggelamkan sampai tenggelam ya. Dan kalaupun sudah tenggelam akan kami pantau apakah itu nanti di Instagram atau di Facebook atau di mana-mana, karena herder ini sudah membumi ya teman-teman ya, sudah berada di seluruh stasiun ya, setiap stasiun di muka bumi ini herder selalu memantau teman-teman. Dan Tuhan Yesus ada di pihak herder. Tuhan Amin, Yesus amin. ada di pihak herder. Amin. Jadi kalau satu saat Pak Tobias dipermalukan sama Tuhan Yesus untuk pekerjaan, pelayanan atau keluarganya, ya kan? Itu akan menjadi satu ingatan bagi Pak Tobias bahwa Pak Tobias pernah diingatkan oleh herder. Jangan sampai Tuhan Yesus yang kasih peringatan. Ya, jadi memang ya, silakan Bro. Izin Bu. Kalau saya nggak perempuan, nggak laki-laki. Kalau on cam tampil biasa aja sih. Emangnya mau ke foto model apa ya? Kuku panjang-panjang. Mau ngapain ya? Tampil sederhana aja. Nggak perlu kalau berapologet tuh pakai botok segala. Ya pakai bedak cukup lah. Kayak Bu Reda nih ya kan. Iya. Apa nih, dandan dulu kan nih, dandan lah ya, dandan. Apa Nggak sih, ada. biasa aja gitu. Biasa aja Bang, hanya sikatan pakai krim gitu doang, gak ada apa-apa. Kalaupun ada ini merah-merah gitu ya itu mah filter Bang. Filter itu. Pak Ion, itu ketua herder tuh ketua herder kismin, nggak ada Iya, uangnya untuk betul. botok. Buatnya ngaku-ngaku apologet, nggak cowok, nggak cewek, tampil sederhana aja kayak di TV. Natural aja ya. Kacamata, iya. Natural juga enggak deh, pakai bedak deh ya, pakai bedak deh gitu. Jangan kukunya yang panjang-panjang, diniin ya. Tampil bersaja aja. Kan Terus menceritakan botok. firman Tuhan ya. Bukannya tampil cerita makeup gue mahal nih, bukan. Tapi cerita firman Tuhan menjelaskan. Bukan nih hidung gue ini nih lancip nih, bukan ya. Tampil aja seininya aja gitu. Lagian sayang apa enggak sih begituan, Bu? Gimana ya kalau buat Bu Reda sih ya, kalau misalnya ada apologet mengaku seperti itu ya, kalau ada toilet di depanku, aku masukin ke dalam toilet itu mukanya. Kalau dia mengaku apologet itu, tapi kalau dia tidak membawa firman ya Bang Ion, even dia buka baju itu is no problem for me. I don't care dan tidak akan saya lihat dan tidak saya ikuti, gitu aja. Tapi kalau dia bawa firman ya, sok-sok mengajar ya kan. Sekarang itu anaknya yang 3 sudah orang Kristen apa belum? Itu loh. Ya. Dan ini memang perempuan betina ini memang kenapa ini benar-benar kami terus tidak kompromi dengan perempuan ini, ya kan? Pembohongan publiknya sangat luar biasa. Ya, sampai detik ini dia tidak pernah mengakui bahwa dia itu pernah janda anak 3 dari ibunya si Audrey, ya, si Axel dan Kaya. Sampai detik ini dia tidak pernah mengakui itu. Dan yang paling membagongkan, ya, dia berbohong kepada pihak ortodok, ya, dan juga Romo yang menikahkan dia dengan berondong si Indra itu, teman-teman, ya, bahwa dia punya anak adopsi 3. Bayangin Bang Iona, dia berbohong dan dia membohongi seluruh orang Kristen di dunia ini. Dia bilang ke pihak ortodok dan juga termasuk kepada si Indra, si berondongnya ini, bahwa dia punya anak 3 adopsi. Bayangin Bang Ion. Teman-teman yang si Metraton dan teman saya Aderion seharusnya bergerak maju juga lah ya.
itu kan membawa nama ortodok. Dikit-dikit saya murid nih. Jadi kalau kalian belum jadi murid jangan sosok ngeritik saya. Kan begitu ya. Nah, juga sebenarnya saya mau samperin Romonya juga bisa. Saya kan tahu tempatnya ya. Iya. Tapi kalau kagak pindah ya, kalau pindah nggak tahu deh, saya nggak tahu kalau pindah. Iya. Makanya teman-teman sekali lagi saya jadi bingung ya. Mereka malah menyerang teman-teman Kristen yang istilahnya nggak on cam gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika diajakin debat, alasannya Superboy, ada moderator. Kita kan mau diskusi, memangnya mau ngapain sih? Lihat teman-teman ya. RK dan Agatha, gue buka room tiap hari. Lo masuk aja juga kagak pernah. Nanti gue masuk ke room lo dibilangnya panti sosial. Apa ya, panti sosial? Apa ya namanya tuh? Pansos. Panti sosial. Pansos. Pansos. Ini pertemuan mereka dan ada 1-2 orang lagi sih sebenarnya di sampingnya si Metatron ya. Ini pertemuan mereka di Surabaya ya teman-teman ya. Dia bilang kan nggak kenal kan si Metatron. Udah banyak ya bukti-bukti yang membuktikan bahwa si perempuan ini adalah perempuan biadab ya, yang tidak punya moral dan tidak punya attitude sebagai orang Kristen teman-teman ya. Ini dan juga yang di cyber itu dia itu pas hamil si Kaya, anak yang ketiga teman-teman ya. Dan ini dia pertemuan sekitar beberapa tahun yang lalu di Surabaya teman-teman ya. Jadi memang perempuan ini adalah betina biadab yang harus dimusnahkan dari perapologetan kekristenan teman-teman ya. Jadi untuk siapapun yang mendukung perempuan ini, kenapa kami bukan membenci ya, tetapi membenci semua perlakuannya yang benar-benar kurang ajar, mengotori kekristenan dengan apa? Menipu publik bahwa dia itu mengaku sampai detik ini dia tidak pernah mengakui orang Batak, sementara identitas dia sudah dia bantah bahwa sudah dia akui yang menyebarkan paspor saya dan ini saya adalah si penyakitan itu. Sekarang dia udah nggak menyerang lagi ya. Nah ini teman-teman ya, inilah muka si Hoda Jalang ini teman-teman ya, waktu dia bersama Prof Meta di Surabaya teman-teman. Lihat teman-teman ya. Ini apakah ini begu ini? Nah ini ya. Jadi saya akan tetap bersuara ya, tidak akan pernah mundur. Lihat teman-teman ya, sekali dibahas sama Herder teman-teman ya, viewers yang tadinya 2.000 ya, 3.000 ya, saat ini berapa? Maksimum 200 ya. Ketika saya masuk di room si Ija, Ya. ketika data apa tuh? Data rekening ya. Ya. Maksudnya rekening itu bekas transferan yang udah 5 tahun lalu. Ada cetan si Agatha bilang, Coki buka data Sion. Parah nggak? Data-data gue didukung dibuka. Iya. Itu ada buktinya. Tapi saya waktu itu nggak perhatiin, tapi begitu nonton ada cetannya ya. Maksudnya suruh buka data saya. Nggak taunya sebelum itu sudah dibongkar-bongkar sama si Ija tuh ya. Lagian kenapa gue? Nih yang lo bongkar di sini semuanya. Dia ketakutan apa gimana sih? Nih Ija maupun ya. Gini ada cerita lucu teman-teman, ada cerita lucu ya. Iya. Jadi setiap pagi, hampir setiap pagi, bukan tiap pagi, hampir setiap pagi, ketika saya masih live, Winep spill di roomnya dengan room saya gitu. Jadi dapat di relay ya. Lalu dikomen-komenin. Tahu nggak? Ketika dikena pelanggaran, siapa sih namanya si Cep ya? Si Cep ngomong begini,
kan saya juga lagi ngomong ya. Iya. Yon, bacot lo diam dulu Yon. Si Winep kena PL nih. Dalam hati gue mau juga lo yang bilang sama Winep supaya jangan spill di room gue. Betul nggak teman-teman? Betul, Mau betul. juga Aku dia nonton bilang juga sama itu. Winep. Dengar tuh. Winep, lo stop dulu. Biar kagak kena PL. Masa Iya, gue yang disuruh diem sama si siapa sih? Si Cep ya? iya, Encep. Padahal mereka yang nyerocos loh. Dan juga nunjuk-nunjukin itu. Gila memang. Oh, ampun. Lagian room gue nih, room si Bu Reda, lo spill coba. Enggak. Begitu ini dia kirim utusan naik ke room saya. Mau ngapain teman-teman? Supaya room si siapa si Winep nyampe ke saya. Dalam hati saya suruh Winepnya ke sini, jangan lo. Saya turunin lah. Winep. Iya. Nenek mana Dia- berani. Dia kirim utusan ke komal saya. Lalu setel komalnya Winep supaya saya dengerin gitu. Di relay. Lucunya minta ampun. Iya, kan udah saya matiin tuh ya. Saya bilang, Winep setel Edis TV supaya rame. Setel Bu Sopi supaya rame. Model kayak gue. Kagak mau deh gimana. Lanjut teman-teman Bu, lanjut Bu. Iya, jadi gini ya, si Dubur inilah otaknya teman-teman. Ya, kalau dia orang Kristen tidak mungkin seperti itu teman-teman. Itu sih sudah dipastikan, apalagi dia kan sudah tinggal di luar negeri teman-teman. Tetapi karena memang otaknya ya tidak memegang iman yang benar ya, yaitu kekristenan teman-teman. Jadi dia mengaku Kristen itu hanyalah formalitas teman-teman. Ya, memang menyakitkan ini mulut Reda Marbun ini kalau didengar si anjing ini. Ya. Sakit memang, ya. Tapi ya itu derita kamu. Mana ARS-mu itu, Bodat? Hah? Mana si Iskariot, si Gejang Gingi udah kalian itu waktu itu kan. Oh, orang kalau melapor diam-diam udah jadi LP. Nah, itu yang benar. Ini belum apa-apa. Iya, jadi nanti yang menjemput Bang Rudy Yohanes nanti di Mana laporanmu, babi? Mana? Omong kosong doang. Nah, mana pelaporan si itu tuh, si Agatal itu tuh, si Agatal Pul yang di Samarinda. Mana klarifikasi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, mana? Sudah dipanggil itu udah ada panggilan pertama, kedua, ketiga, keempat, mana? Kok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, pertama aja belum nyampe ke Jerman? Gimana sih? Pakai otak kalian, Makanya kalau masih ada netizen di sana ya kan, dan didukung para ODGJ seperti si Fefe Perawan tua itu, ya kan? Si tukang Gojek ya, si Shanterman ya kan, mengaku aparat, aduh ampun. Astaga, kalian bikin apapun itu teman-teman. Saya ini dibilang diisukan memakan uang donasi apa siapa itu namanya? Si tersadarkan. Coba. Aduh, ampun. Tunjukkan barang bukti, tolol. Jangan hanya congor doang kau, Bodat. Astaga, ya ampun. Ya, jadi sampai kapanpun, apapun yang kalian buat ya, Herder akan paling terdepan, kalah dengan Yamaha. Ya, itu orang-orang tolol yang tidak punya duit, yang tidak punya pekerjaan, ya kan? Orang miskin, ya, mafia, penipu, tukang selingkuh, ya, tukang KDRT, tukang mabok, ya, tukang apa lagi di situ? Semua, tukang ojek, tukang tambal, tukang nasi goreng.
Gembel semua. Penyusup. Selangkangan. Iya, selangkangan. Ini sekarang bergabung semua di sana. Ya, Lucunya lagi, Bu. ya, Si ya, siapa ya cerita di room saya. ya. Dia pernah ditolongin apa sih? Galon ya, julukannya ya. Ya. Saya bilang galonnya dipulangin enggak, ambil isinya aja. Isi ulang dong. Iya, galon. Saya lupa ibu siapa ya, Oh Ibu siapa? ini, ibu ini, Sinta. ini. Bu Sinta. Kalau Ibu dibantu, ya kalau dibantu, tolong pulangin galonnya, jangan sama galon-galonnya diambil lagi, kelewatan juga sih. Jadi saya yang kena. Lanjut Bu, lanjut. Enggak, saya bingung loh ya teman-teman. Saya betul-betul bingung ya. Ini Kenapa abang. sih si Ini abang. Ija? Iya. Oh itu ya, waduh. Iya. Itu nggak ada anak kecil di rumah gue, di rumah gue. Yang saya bingung nih Bu ya. Iya. Kenapa itu disimpan bukti apa rekening ya? Itu dapat hadiah yang punya besar ada nggak? Itu kejadiannya 5 tahun loh. Lalu Aku aja ya. uangnya 250.000. Emang ya berarti dia nggak punya, yang nggak banyak ngirim-ngirim Bang Yon. Kalau sudah banyak ngirim-ngirim boro-boro. Aku aja Bang Yon, si Iskariot, si Gajang Ngingi, karena dia memposting, dia membuat postingan, dia bikin PT bahwa si Reda Marbun pernah berdonasi di GBI Kairos. Kalau Reda Marbun nggak pernah Bang. Kemarin juga nih, coba putarin Cipudan. Ini, siapkan Cipudan. Ini Bang Yon belum tahu ini. Ada gini loh Bang Yon. Ada dana besar, kalau dana besar masuk jalur khusus lewat bom-bom. Udah mendengar nggak ini Bang Yon? Kalau jalur besar. Belum ya? Belum. Oh, asu. Oke. Lanjut dulu Cyber. Sebentar. Siapkan Cipudan. Aku mau buka pintu doang. Loh, itu kan dia kan ngebatin banget gua notice soal 250 yang waktu dia pamer-pamer yang lu naik ke komalnya. Dia itu Bro Ion, tahu kan? Ada suara kah? Ada. Gua aja Ada. lupa aja. Udah itu kan gua sindir-sindir di komal ini gitu kan. Ya kalau sekelas 250 itu ya jatuhnya kan $20, 20 dolar lah, $22 lah ya, sebagus-bagusnya dolar ya kan, kasar bicaranya. Ya maaf aja, mending lu balik aja nyangkul di Tegal ya kan, buka warteg gua bilang. Terus dia poinkan Betul. lagi masalahnya, kata dia walaupun itu uang mau berapapun, kata dia 10.000 uang, itulah bukti kau gembel di Amerika. Ya kan? Kalau gue jujur aja gue belak-belakan aja gitu loh, bukan masalah nilainya Bro Ion, ya kan? Tapi Betul. seenggak cara dia itu kampung gitu loh, nggak layak lo jadi warga US ya kan? Mending lo balik buka warteg lo, ya? Gak Ya, cocok. kalau enggak lu bikin tuh ya kan petakan ya kan, lu isi aja lu jadi mami-mami pelacur. Lebih berduit lo, nggak ada tai-tainya ya. Ya, gue kasih tahu nih, ini banyak nih orang-orang konoma di bawah ini. Mau sampai kemana 250, 200.000, coba lu bawa ke mall. Jadi apa itu 200.000, 250? Gue mau tanya nih sama emak-emak deh, sama bapak-bapak deh di bawah deh. Ya kan? Jadi apa? Jangan lu pikir di mentang-mentang nominalnya segitu ya, lu pikir bisa buat beli apa ban Pajero gitu 250? Yang Ya gue kan? bingung, nih Peggy, itu Ngebatin dia bukti tuh. bisa 5 tahun yang lalu disimpan buat apaan sih? Gue bingung, dapat hadiah Iya buat dari pongak, BCA. buat iya buat pongaknya dia, buat angkuhnya dia nggak seberapa itu, ya nggak seberapa itu loh, ya kan?
buat sombongnya dia yang nggak seberapa itu buat pongahnya dia kayak gitu kan. Dipikir gua kaget kali. Wah, gitu ya. Gua udah tahu lo bakalan begitu sebab dulu kan gua deketnya minta ampun. Gua kan di ininya. Tahu nggak begitu disebutin itu bantuan apa sih 250? Uang ongkos, uang obat, uang ini. Sisanya jadi 2 saset kopi gue sisanya kalau dibilangin. Itu uang untuk bantu ibu-ibu yang ada di rumahnya adanya MKC dulu. Gue jadi cerita itu. Dulu kan MKC di situ sebelum ketangkep. Lalu adiknya di situ juga. Nah, adiknya ngerawat ibu-ibu yang dibuang sama anaknya. Nah, gue disuruh ke situ. Saya bilang, Bu, saya nggak ada duit nih. Oh, nih, saya transfer nih. Beliin vitamin, beliin ini. Gue kirim buktinya. Sisa 2 saset kopi gue. Iya, kebetulan deket rumah. Mana yang disepil cuma itu doang? Ada lagi nggak? Nggak ada. Gue lah dibilang COVID. Paling-paling memang. Memang dibilang kejadian COVID. memang kejadian itu ya. Begitu Ion berapa duit? Saya bilang enggak Bu, udah ada yang bayarin. Kalau gue minta waktu itu 3 jutaan. Dulu kan mahal. Betul-betul data-data kita jadi buat apaan tuh ya? Saya nggak enak ngelawan dia. Kenapa? 1 wanita, ya. 2 ya percuma juga. Iya betul. Dan memang itu Iya. nggak apa-apa. Biarin itu tugas herder, bro. Kasian nanti segitu aja kan, bro ikut aja terseret-seret ya kan? Udah mau di nanti kita dukung aja nanti semua Islam yang ada di Timur Tengah. Kalau yang ada di Konoha kan kecil. Semua aja nanti saya bantu juga ya, dubur ya. Tenang aja, tenang. Gak usah digubris, Bang. Narasinya begini. Lihat nih teman-teman Islam ya, perhatiin komal-komal. Masa kita yang diperhatiin nih paling-paling ya. Iya. Udah Kak, udah bisa diputar. Tunggu, Kak. Oh iya. Silakan. Nggak ngerti aku Mama Sanggul. Kamu aja nanti. Ya. Lanjut. Ya. Ya, silakan. Kak Cipudan. Breda. Ya, shalom. Breda Muslim Kristen. Selamat siang dari Jerman. Auri, Pak Bung juga. Salam. Teman-teman ya, ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, Muslim Kristen ya? Kristen lah. Oh iya. Iya, saya sangat ini juga approach to grup Pak Bom semuanya. Itu memang nomor WA Pak Bom ada di mana, Pak? Jadi kita bisa transfer kemana? Sebentar Bu, saya jawab ya dulu. Oke. Jadi nanti Ibu ambil nomor HP saya ada di YouTube, Solata BM2. Coba Ibu ketik, ada handphone, coba ketik YouTube, Solata BM2 Apologet. Di situ di layar ada nomor telepon besar, besar situ. Nanti Ibu WA ke saya. Kalau Ibu mau sumbang yang besar, Ibu silakan telepon saya. Tapi kalau Ibu mau sumbang berapa-berapa, Ibu langsung nanti kirim bukti pengiriman, saya kirim nomor rekening, terus nanti Ibu kirim ke rekening itu, terus Ibu kirim bukti ke saya sebagai bukti aktif. Karena ini nanti semua terbuka transparan. Ibu hanya pengen tahu aja lah. Ibu kan kalau kita mau ngasih, maksudnya, nggak harus untuk kita juga admin harus ada curiga atau apalah, kita makan sama-sama anak Tuhan ya, harus saling mensupport ya. Jadi karena kan anak Batak termasuk the hero lah pada saat ini ya. Jadi jangan sampai bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu lah, buat kasihan juga kan dianya ya, karena punya keluarga juga
Jadi kalau bukan kita yang menolong, ya siapa lagi gitu ya. Jadi gitu aja Pak Bom Bom ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya ya. God bless you. Bye bye. Ingat ya, yang besar telepon dia ya. Wow. Aku mau tanya nih sama Kak Reda, itu kok ada kalimat Pak Bom Bom gitu? Itu Reda Marbum atau Reda Silalahi? Bukan, tunggu Pada dulu waktu PG, itu. tunggu dulu PG. Jadi itu kan kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman jejak digital itu adikku PG tidak akan pernah bisa dibohongi. Jadi di situ kakak memang itulah makanya kakak ini sudah semakin jadi batu, jadi besi yang sangat keras saat ini untuk membasmi kebohongan itu. Ketulusan hati, kejujuran kita untuk mensupport anak-anak Tuhan itu diperlakukan dengan seperti itu. Jadi kakak itu memang di situ masih polos, masih perawan PG. Ya. Jadi di situ kakak jujur gitu loh. Aku pikir kejadiannya baru seminggu. Astaga. Kayaknya tadi Bang PG bikin kopi deh tadi. Kalau saya protesnya begini, protes nih. Udah gede, minta yang kecilan. Jangan yang gede, makin gede juga. Berarti Bro Ion ya, itu ada rekening yang jumbonya ya, khusus ya dia ya, jalurnya Iya, ya, khusus. kalau yang jumbo. Nggak boleh serakah. Dia kan udah gede nih. Oh, kalau yang gede sama yang kecil aja deh tuh. Saya udah gede, saya yang kecil-kecil. Maksud gua begitu. Jangan udah gede mau lebih gede lah. Ion pelan-pelan pedas juga ya Kak ya. Maknanya Dalam. iya, makna kalimatnya iya dalam loh. Ya. Sampai berasa ke itu, liver itu biasanya. Karena jujur teman-teman. Sekarang kan setelah diputar sama Cipudan, karena itu kan netizen yang bersuara. Ternyata dia sudah lama sekali mengikuti saya teman-teman. Bayangin sampai dia merekam yang seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu. Ya, jadi semakin ku ingat-ingat lah. Oh, waktu itu memang perasaanku udah nggak enak teman-teman. Kok masa ada seperti ini gitu loh teman-teman ya. Saya sudah nggak nyaman lagi hati saya pada saat itu karena udah digituin kan. Jalur besar khusus nanti lewat saya. Ada apa ini baru sekarang ini aku jadi semakin ingat teman-teman gitu loh. Tapi yang intinya saya nggak pernah saya mengungkapkan saya pernah masuk dulu ke tempatnya si Bom Bom untuk mau mentransfer ke Sianabat. Ada pernah nggak? Nggak pernah teman-teman. Oh, ada yang masih ini katanya Cipudan, putar ulang katanya masih banyak yang mau diputar ulang. Ya, sekali lagi ya, yuk, ayo putar lagi deh. Aku sambil makan teman-teman ya. Cipudan. Muslim Kristen. Selamat siang dari Jerman. Auri, Pak Bom juga. Salam. Teman-teman ada yang mau disampaikan Bu? Iya, Kristen ya. Kristen lah. Oh iya. Iya, saya sangat ini juga approach to grup Pak Bom Bom semuanya. Itu memang nomor WA Pak Bom Bom ada di mana Pak? Jadi kita bisa transfer kemana? Sebentar Bu, saya jawab WA dulu. Oke. Jadi nanti ya. Ibu ambil nomor HP saya ada di YouTube, Solata BM2. Coba Ibu ketik, ada handphone, coba ketik YouTube, Solata BM2 Apologi ya. Di situ di layar ada nomor telepon besar, besar situ. Nanti Ibu WA ke saya, kalau Ibu mau sumbang yang besar, Ibu silakan telepon saya. Tapi kalau Ibu mau sumbang berapa-berapa, Ibu langsung nanti kirim bukti pengiriman, saya kirim nomor rekening, terus nanti Ibu kirim ke rekening itu, terus Ibu kirim bukti ke saya sebagai bukti aktif. Karena ini nanti semua terbuka transparan. Ibu hanya pengen tahu aja lah. Ibu kan kalau kita mau ngasih, maksudnya, iya, nggak harus untuk kita juga admin toh. Harus ada curiga atau apalah, kita kan sama-sama anak Tuhan ya, harus saling mensupport ya. Jadi karena kan anak Batak termasuk the hero lah pada saat ini ya. Jadi jangan sampai bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu lah, buat kasihan juga kan dianya ya, karena punya keluarga juga.
Jadi kalau bukan kita yang nolong, ya siapa lagi gitu ya. Jadi gitu aja Pak Bom Bom ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya ya. God bless you. Bye bye. Itu waktu momotnya Sis Audrey ya. Silakan teman-temanku, lanjut dulu makanku. Sis Audrey itu waktu itu. Mana kau Audrey? Iya, mau. Audrey coba reka ulangan lagi, reka ulang ini. Audrey, coba tanya ini Ibu Reda dari mana? Coba disinkronkan Audrey. Ah. Ada cerita lucu nih waktu di Komal saya ya. Dulu ya. Begitu Pak Bom Bom naik, ya pada bangga lah ya dia naik lah ya. Teman-teman salam, oh saya begini, saya udah tahu Pak Bom Bom. Lalu begitu, kalau kalian mau nomor HP saya ada di YouTube. Terus saya bilang, enggak Pak, saya kagak mau Pak, kagak ada saya. Enggak, dicatat aja dulu. Enggak Pak, saya nggak ada. Terus teman-teman nanyain, ada apaan sih Bang Yon? Nggak ada duit gue, pasti kalau catat nomor ya pasti minta duit lah. Mungkin marahnya di situ kali Bom Bom tuh ya. Asal gue kan asal dicatat tuh udah. Itu dulu ya, sering sekali bawa apa. Ya apalagi kasus dulu ya. Memang dari dulu ya. Dia kalau ada urusan, dia senangnya memakai tangan orang teman-teman ya. Misalnya dia berseteru sama Edis TV, dia pakai tangan orang. Berseru sama Bu Reda, dia pakai tangan orang. Berani nggak sih ngadepin? Nggak berani teman-teman. Dulu berserunya sama Malina. Nah karena Malina sering ada di room saya, lalu saya lah yang diinin. Masa suapnya cuma topi? Mana mau? Gue dikasih duit 20 juta waktu itu. Dikasih 20 juta, gue kagak mau. Gimana yang topi? Jadi disitulah. Lalu saya pakai ayat Alkitab. Saya ingat betul tuh waktu di telepon-teleponan. Di situ ada saksinya, ada 2 orang ya. Saya pakai Amsal 26 ayat 17. Lo yang punya urusan sama si Malina dulu pakai orang lain. Tapi dia sekarang udah satu tim juga ya dia ya. Udah duduk. Tapi gak intens Bang, gak intens. Lanjut teman-teman. Aku lagi makan juga ini. Itu ada di YouTube teman-teman ya. Kalau Bom Bom sendiri bilang dia orang nomor 1 yang protes semuanya. Itu ada di YouTube. Jadi yang biang rusuh siapa? Ya dia. Itu di menit keberapa bro? Biar di save sama ini, sama arsip. Beda video lagi, beda video. Oh beda. Beda video ntar. Yang pas gue sebelum gue masuk ke room dia, itu videonya. Yang semua ditantangin, Edis TV, Bu Sophie, Ion, Bu Maksa. Begitu gue naik langsung nanya. Ujung-ujungnya. Sebegitu paniknya ya kondisinya si Ijah ya. Iya, sampai help me-nya sampai ke sebelah loh. Sebegitu paniknya dia. Tapi keren sih, ngucap nama Ion, nama-nama yang lain, ada Humairoh juga. Sebegitu paniknya, dia tidak sadar bahwa dia itu lebih terkenal. Lebih antu blaunya, iya loh. Lebih antu Sampai blaunya. masuk TV One cuy. Makan bebong kan gara-gara kasusnya itu, benar nggak? Betul. Kalau mau nunjukin tentang kayak begitu banyak kau dubur. Aduh.
Sampai di arsipnya TV One ada tuh. Sepertinya setelah aku masuk ke roomnya itu, di situ hati saya tidak nyaman waktu itu. Di situ saya ketemuan sama si Skala. Kalau nggak salah ya, dari situ. Tapi belum, masih kita membicarakan tentang. Nah, kalau masalah apologet ini kami selalu bertelepon, belum kami angkat ke publik gitu loh. Kayaknya itu sih kejadiannya itu. Ya. Dari situ kayaknya, dari kejadian itu. Iya kayaknya. Kok masa saya diinterogasi jalur besar? Ini kayaknya seperti itu sih pertemuan saya dengan Skala. Kayaknya seperti itu, teman-teman. Ya. Lanjut teman-teman yang lain. Sahabat ODGJ, nggak ada yang mau disampaikan, bro? Ya jelas kita baru tahu toh bahwa musuh bersama kita bukan orang-orang yang di luar akidah, tapi justru di dalam, yaitu bom-bom bersama. Bom-bom, yaitu berulang-ulang, kita nggak capek kok. Kalau orang bilang, kok itu yang diomongin? Orang jelas-jelas dia juga mengaku bahwa dia yang paling hebat. Jadi awal mula sumber kekacauan ini dari namanya bom-bom. Dari itu, karena cinta akan uang, sumber dari kejahatan. Bom-bom itu tipu-tipunya jago. Apalagi ya kita nggak bicara tentang SARA atau, tapi ya kelompok mereka seperti itu. Tadi kemarin dia ancam siapa lagi, teman yang Manokwari toh, makanya dia bilang dia sekarang di Jakarta toh. Ya coba aja kita dia mau ketemuin saya. Saya pikir kalau dia ada di tempat alamatnya, yang saya datengin Mbak ODGJ nih, teman-teman ODGJ. Jadi jelas dari tempat inilah kita bisa tahu bahwa apologet selama ini seperti bangkai yang tidak tercium. Tapi ketika ada Kak Reda, Kak Skala yang dulu dianggap naif ya, maaf kata-kata naif, dianggap hal-hal yang dipikir merusak, ternyata memperbaiki. Kenapa memperbaiki? Loh, kita anak-anak Tuhan yang memang harus clean the clean. Tadi kan ada wacananya si Agatha, kita nggak usah munafik bahwa apologet butuh uang. Ya lu, kalau gue enggak, gue kalau dikasih uang iya, tapi orientasi saya bukan uang. Betul. Nah dia menyimpulkan, artinya apa? Iblis sedang mencengkram. Iblis sudah mencengkram. Apa yang diperkatakan sama namanya Agatha, ya itu akan terjadi dan dia akan menjual. Karena selama ini pelayanan dia hanya pelayanan seperti itu, nggak interaksi, jadi nggak ada kenyamanan, nggak ada volume atau kalau dibilang tuh nggak ada tingkatan, ngemeng-ngemeng. Makanya karena dia nggak punya netizennya bertambah, ya mereka buatlah namanya validasi, melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tahu, tapi lakukan supaya dia dikenal. Tapi tetap aja ada masanya, ya kan? Ada masa waktunya bahwa orang tersebut tidak mewakili apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi sekarang kesana kemari cari pembenaran, ya kan? Satu-satu loh teman-teman. Saya lihat satu-satu. Ini ada Bang Bintang toh, satu-satu. Kita nggak berusaha untuk jatuhkan, tapi untuk menangkal siasat jahat dia itu yang kita lakukan. Tapi ketika dia terbuka dan aibnya ditonton oleh berjuta orang yang nonton, ya akhirnya siapa dia? Nah ini salah satu cengkeraman iblis. Nggak bertobat. Bom-bom sok pinter firman. Saya sih bukan jagoin Bang Ion ya. Ayo argumen sama Bang Ion. Kalau nggak dia langsung kempes perut
ya. Karena nggak punya ilmu, hanya didukung karena banyak orang yang selama ini, ya maaf netizen yang nggak mengerti, seolah-olah Bom Bom mewakili kekristenan. Ternyata pengkhianat, menjual seluruh, termasuk Agatha itu dijual. Siapa yang jual? Bom Bom. Banyak. Makanya kalau kamu mau, kami sahabat sama teman-teman dari kelompok mereka. Makanya kalau tadi dia ngancam, kami bukan so tahu, kami siap akan tampil untuk kasih mengerti sama mereka. Kita udah di Jakarta khususnya toh, kecuali yang kampung-kampung, kita udah mengerti. Jadi justru kita bisa kejar tuh si pefitnah. Bahkan Dubur kan itu target loh, karena sangat tidak manusiawi omongannya. Nyebut-nyebut herder, coba sebut herder, melukai orang-orang. Enggak, saya nanti ngomong sama, bila perlu saya ngomong di seluruh banyak orang. Jadi teman-teman don't worry. Ini karena dia udah benar kata Kak Reda, udah kebakaran udah kegelisahannya semakin meningkat. Apalagi mau ngomong, apalagi, ya kan? Selama ini akhirnya tawar hati Firman yang bisa cari kesalahan dan kelemahan orang-orang yang beroposisi. Tapi selama dia cari nggak ketemu. Akhirnya memframing, memalsukan data. Orang tahu ngomong apapun kamu siapa. Jadi teman-teman, apa yang dia perbuat selama yang pernah saya omong di bulan Desember lalu kepada Bom Bom, karena dia kan kenal, terus dia mau menyatakan, kita malu. Kita bukan penginjil tapi memberitakan firman lewat cara hidup, lewat interaksi. Kalau ditanyain, lo kok si gendut itu pendeta palsu dibiarin, tapi kita udah tegur, tapi tetap membias, biar nanti waktu Tuhan yang berjalan, ya kan? Juga Pak Tobias, kami kan kenal sama Pak Tobias, bijak lah. Kami nggak memusuhi Pak Tobias, tapi bijak. Pak Tobias kan figur. Kalau Pak menempatkan posisi kepada hal yang baik. Tapi ini kan dalam waktu persimpangan atau geofadis. Ya saya tidak menggurui Pak Tobias, mungkin lebih bijaksana, tapi coba tolong lebih baik, ya kan? Buatlah sebuah edukasi yang luar biasa, ya kan? Misalnya kita pernah juga angkatan duluan saya kan di pelayanan orang-orang Korea, ya kan? Nah itu coba aja, itu yang lebih baik dan lebih utama, kita kumpulin anak-anak Jakarta atau anak-anak muda. Kami siap daripada ngemeng-ngemeng nggak karuan, akhirnya apa? Ya nama baik. Ya ini, I'm sorry, saya di Jakarta bisa ditemui Pak Tobias. Kami satu rumpun, hanya bedanya saya nggak pernah tampil. Nah itu tetap semangat, tapi ubahlah pandangan cara Pak Tobias menempatkan posisi. Oke, juga teman-teman yang lain yang udah tiarap, berdoalah supaya tiarapnya itu bisa bangun, jangan sampai ketiduran terus. Jadi itu yang kami sampaikan, ya kan? Mungkin ada di bawah ada Pak Amin Wijaya dan orang-orang. Mungkin kami bukan mundur, kami monitor biar teman-teman ikut ambil bagian bicara, dan kami mohon Ketua Herder kami turun monitor di bawah karena ada teman-teman yang antusias di bawah. Oke, terima kasih Bang Yon, mantap semua, nggak kami sebut satu persatu, nanti kita keren. Sekali lagi Bang Yon, kita bukan orang yang dibayar, ya kan? Bang Yon kan sering, jadi kalau ada orang yang punya uang, ya uang dia bijaksana atau uang menjadi uang yang bisa menghancurkan. Jadi kita hamba Tuhan yang transparan. Oke, thank you. Saya turun karena ada Pak Amin, ada banyak teman-teman nih yang kayaknya oke banget hari ini. Saya juga